Debat semakin memanas ya, para narasumber beradu argumen terkait vonis Nadiem Makarim. Oke, kita simak videonya. Tidak ada yang dikunci, laptop boleh dari Lenovo, boleh dari Zirek, boleh dari siapa aja. Ini adalah kebijakannya. Kalau tidak ada itu bagaimana caranya memantau itu digunakan atau tidak digunakan? Chrome OS dan Chrome Justru Update Education itu adalah produk Google. Tercantum disebutkan di dalam peraturan menteri itu, dua peraturan menteri loh. Dua peraturan menteri yang diterbitkan oleh Nadiem disebutkan 7 kali Chrome itu. Apa itu bukan merek? Ini yang disebut mengunci spesifik. Enggak, kalau masalah mengunci itu begini, sama dengan kita ngomong salah Microsoft. Itu, salah, bukan merek itu. Jadi Google tidak mengeluarkan laptop, itu salah lagi. Jadi gini ya, kalau fakta, kita tidak boleh bohongin fakta, bahwa 2017 memang benar Google sudah investasi. Diserang 2 orang ya, 1 melawan 2. Di sana. Ya, itu tidak bisa kita asumsikan karena ini fakta, ada tercatat di sana. Yang menunjukkan ini adalah kausalitasnya. Apakah dengan Google ada di sana, lalu ada kepentingan di sana? Menguntungkan perusahaan Nadiem gitu ya. Kalau begini, kalau Google diuntungkan dengan proses tadi Chromebook, ya semua pihak yang ikut dalam kegiatan di pemerintah pasti harus ada untung dong. Masa mereka nggak untung? Masalahnya keuntungannya ini keuntungan yang wajar tidak? Prosesnya benar tidak? Kan begitu. Nah, semua proses ini sederhana sebetulnya. Pada waktu itu terjadi kajian teknis dari bawah. Pilihannya 2. Setelah sekian banyak dilakukan kajian, pilihannya 2. Memilih Chrome OS atau memilih Windows pada waktu itu. Lalu Nadiem diusulkan oleh bawahnya bahwa kalau menggunakan Chrome OS jauh lebih hemat. Kalau dihitung-hitung menghemat sampai 3,6 triliun. Karena satu sekolah itu bisa sampai 50 juta. Chrome OS dari Google nih ya? Ya, dalam hal ini Google. Sehingga Nadiem memutuskan, go ahead, ambil yang murah. Bagaimana orang memutuskan produk yang lebih murah malah disalahkan? Bayangkan kalau dia memutuskan pada waktu itu justru yang mahal. Ini yang menjadi kekacauan di sini. Kalau pada waktu itu momentumnya pada waktu itu berdekatan, itu hanya asumsi yang sama sekali di persidangan nggak ada buktinya, sama sekali nggak ada. Satu hal lagi. Dan masalahnya banyak sekali pihak-pihak dalam hal ini proses ini tidak memahami tentang aksi korporasi, tentang saham, tentang investasi, sehingga nggak nyambung ngomongnya itu. Anda mau mengatakan Pak Agustinus nggak paham soal itu? Ada satu hal lagi, Pari. Satu hal lagi soal kunci mengunci itu, kalau kemudian dia diistilahkan mengunci Chrome, peraturan menteri sebelumnya mengunci Windows. Jadi aspek mengunci yang namanya aplikasi itu nggak jadi perbuatan melawan hukumnya. Sebelumnya Windows dikunci, tetapi aplikasi, sekali lagi aplikasi, bukan laptopnya. Laptopnya terbuka. Karena yang buka yang namanya operating system Windows, ya cuman Windows. Yang bikin yang namanya operating system OS, ya cuman Chrome. Kenapa pakai itu? Karena ada pemantaunya. Itu yang dibutuhkan gitu loh, bukan untuk mengunci. Sebenarnya itu tidak masalah. Karena apa? Karena tidak berdampak terhadap harga laptopnya, nggak ada dampaknya. Jadi kalau dikatakan Chrome OS itu merek, itu bahaya. Silakan. Begini loh, ini ada pernyataan yang perlu kita klarifikasi nih dari Pak Budi Sampurna. Gini, bahwa katanya ketika Google masuk dan Nadiem terdilusi, itu justru membuat Nadiem itu rugi, kan katanya seperti itu. Tidak benar seperti itu. Ada arus masuk, uang masuk, capital masuk, modal masuk, Nadiem jadi rugi. Mari kita lihat bagaimana uang 809 miliar itu masuk ke ekosistem perusahaan Nadiem. Ini yang akhirnya dijadikan uang pengganti ya? Iya. Bagaimana ada uang 809 miliar yang masuk ke dalam? Iya. PT Gojek Indonesia. Jadi dari PT AKAP, Aplikasi Karya Anak Bangsa. Apa kaitan dengan Google? Jadi pada tanggal 13 Oktober 2021 itu apakah itu dari Google tuh? Sebentar, pada tanggal 13 kita jelaskan ini selepas jeda. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rai. Oke guys, bagaimana nih pendapat kalian? Silakan beri komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe terus, dukung terus channel Kopi Hitam 26. Terima kasih.